bersama Bunda Hikmah dalam video pembelajaran tematik subtema 2. Ada yang tahu subtema 2 itu tentang apa ya? Oke, benar sekali, tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita ngapain dulu nih? Ya, kita baca basmalah dulu ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teladan aku siap. Nah, semuanya sudah siap kan? Nah, hari ini Bunda akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya itu tentang apa ya? Coba angkat tangannya yang masih ingat. Saya Bunda. Ya, benar sekali, yaitu Bunda video sebelumnya Bunda sudah membahas tentang cerita fiksi. Nah, kali ini Bunda akan memperdalam lagi tentang cerita fiksi. Nah, anak-anakku, ada yang masih ingat cerita fiksi itu apa sih? Coba angkat tangannya yang masih ingat. Saya Bunda. Ya, benar sekali. Jadi cerita fiksi itu sebuah khayalan atau imajinatif dari pengarangnya saja, jadi tidak bersifat nyata. Oke, jadi anak-anakku, kemarin Bunda juga sudah menjelaskan ya jenis-jenis dari cerita fiksi. Nah, anak-anakku masih ingat nggak nih cerita fiksi jenisnya apa saja? Coba angkat tangannya yang masih ingat nih. Saya Bunda. Ya, benar sekali. Jadi salah satu jenis cerita fiksi yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat kan terbagi berapa ya? Kemarin Bunda sudah bahas. Nah, seperti yang ada di buku anak-anakku, di halaman 39 nih. Coba semuanya bisa buka bukunya di halaman 39. Nah, di sini ada cerita tentang maling kundang. Anak-anakku tahu nggak cerita maling kundang ini termasuk cerita kategori apa sih? Ayo, ada yang bisa bantu Bunda tebak nggak nih? Coba angkat tangannya. Saya Bunda. Ya, benar sekali. Jadi cerita maling kundang ini termasuk dalam cerita fiksi. Tepatnya yaitu jenis legenda. Nah, anak-anakku, siapa nih di antara Mas atau Mbak yang pernah diceritakan atau didongengkan cerita sama ayah atau ibunya cerita tentang maling kundang? Coba angkat tangannya. Saya Bunda. Ya, sama seperti Bunda. Bunda dulu waktu masa kecilnya tuh pernah diceritain sama mamanya Bunda cerita tentang maling kundang. Nah, untuk saat ini anak-anakku, Bunda beri waktu 5 menit untuk anak-anakku bisa membaca teks cerita fiksi maling kundang yang ada di buku anak-anakku. Nah, silahkan dibaca ya. Sebelum anak-anakku membaca, silahkan pause terlebih dahulu videonya. Finish ya, semuanya sudah membaca kan? Nah, anak-anakku, kalau anak-anak sudah membaca, nah Bunda akan beri sebuah tantangan nih. Ada yang mau tantangan dari Bunda? Angkat tangannya. Saya Bunda. Ya, coba kita sebelum mulai tantangan kali ini, Bunda mau anak-anakku nih, Mas atau Mbak ini, silahkan mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Coba Bunda beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, semuanya sudah siap kan alat tulisnya? Oke, Bunda akan berikan tantangan pertama nih. Tantangan pertama. Tadadadadam. Semuanya sudah lihat? Nah, lihat kan? Jadi tantangan pertama ini, silahkan anak-anakku tuliskan nama-nama tokoh yang ada dalam cerita maling kundang. Oke, Bunda beri waktu 5 detik ya untuk anak-anakku menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya apa ya? Ya, jadi dalam cerita maling kundang ini, cerita tokoh yang terdapat dalam cerita maling kundang ini yaitu ada tokoh
Pertama, maling kundang, dan yang kedua, ibunya. Oke, semuanya siap ya tantangan berikutnya? Tantangan berikutnya, tada! Semuanya sudah baca kan? Nah, tantangan berikutnya yang kedua ini, anak-anakku silahkan tuliskan sifat-sifat tokoh yang ada dalam cerita Maling Kundang. Ayo, kemarin kan Bunda sudah jelaskan ya sifat antagonis dan protagonis. Nah, sekarang anak-anakku silahkan menuliskan. Bunda beri waktu 5 detik ya untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita jawab sama-sama ya. Jadi sifat yang ada di cerita Maling Kundang ini, pertama, Maling Kundang sifatnya suka berbohong, tidak baik, durhaka. Sedangkan untuk sifat dari ibu Maling Kundang, yaitu sifatnya penyayang, sabar, dan baik hati. Ada nggak nih yang sama jawabannya seperti Bunda? Coba angkat tangannya. Oke, tantangan berikutnya. Masih penasaran kan? Nah, tantangan berikutnya, tada! Nah, lihat kan semuanya anak-anak. Jadi tuliskan pesan moral apa sih yang ada dalam cerita Maling Kundang. Oke, Bunda beri waktu 5 detik ya untuk anak-anakku menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Jadi pesan moral yang ada dalam cerita Maling Kundang, anak-anakku harus senantiasa berbakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, karena apalagi sama ibu ya, karena ibu, telapak surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, anak-anakku semuanya mau masuk surga kan? Ya, jadi harus berbakti pada orang tua. Oke anak-anakku, tadi semuanya sudah paham ya tentang cerita fiksi dan penokohannya. Nah, anak-anakku haus enggak? Haus ya? Kita break minum dulu ya. Bunda beri waktu 3 detik untuk silahkan ambil air minumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tada! Kita minum dulu ya. Oke. Nah, alhamdulillah semuanya sudah segar kan? Nah, anak-anakku penting ya untuk kalian untuk selalu minum air putih, karena salah satu ciri-ciri dari virus corona itu biasanya virusnya melekat di tenggorokan kita. Nah, itu kenapa bisa tenggorokan kita sakit, karena ada virus atau bakteri. Nah, makanya ketika anak-anakku minum air putih atau apalagi air hangat ya, itu akan mendorong air tersebut akan mendorong virus atau bakteri akan masuk ke dalam lambung anak-anakku. Nah, jadi di dalam lambung itu seperti anak-anakku ketahui, terdapat enzim. Ada salah satu namanya HCl atau asam klorida. Nah, di situ asam klorida berfungsi mengasamkan makanan. Jadi bakteri atau virus yang masuk ke dalam lambung itu bisa mati. Jadi anak-anakku perbanyak minum air putih ya. Oke, ada yang tahu nggak nih hubungan tadi Bunda pegang botol ini dengan materi berikutnya? Ya, benar sekali, yaitu tentang gaya. Kemarin di video sebelumnya Bunda kan sudah jelasin nih apa sih yang dimaksud dengan gaya. Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Saya Bunda. Ya, benar sekali. Jadi gaya itu sebuah dorongan atau tarikan yang dapat merubah kedudukan suatu benda. Nah, contohnya seperti tadi Bunda membuka botol ini. Nah, membuka botol ini kira-kira Bunda menggunakan gaya apa nih? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, benar sekali. Jadi Bunda menggunakan gaya tarik untuk membuka penutup gelas ini. Nah, di sini tepatnya menggunakan gaya otot ya. Ada contoh lain lagi nggak? Iya ada. Jadi contoh gaya tarik itu seperti saat anak-anakku menimba. Pernah menimba air nggak nih? Nah, itu salah satu contoh gaya tarik dan menggunakan gaya otot juga. Lah Bunda, kalau gaya tarik, gaya dorong itu seperti apa Bun?
Nah, anak-anakku bisa praktik di rumah mendorong meja atau kursi. Tapi pelan-pelan ya, hati-hati jangan sampai kejepit kakinya. Nah, itu salah satu contoh dari gaya dorong. Nah, contoh yang lain apa lagi ya, Bun? Nah, saat anak-anakku pergi field trip ke Desa Brayut, masih ingat nggak? Anak-anakku ditarik sama sapi. Nah, itu salah satu contoh dari gaya tarik. Nah, anak-anakku, kali ini Bunda akan berikan sebuah permainan supaya anak-anakku nggak boring ya di rumah. Nah, namanya permainannya bowling botol, seperti yang ada di buku anak-anakku di halaman 42 ya. Nah, di halaman 42 ini tentang permainan gaya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gaya kuat, gaya lemah, dan gaya sedang. Nah, anak-anakku tahu nggak sebelumnya gaya kuat itu apa? Gaya sedang itu apa? Ya, jadi gaya kuat itu contohnya saat anak-anakku ada yang pernah naik sepeda nggak nih? Ada. Jadi contohnya saat anak-anakku naik sepeda di jalanan yang mendaki umpamanya nih, kira-kira gaya yang diberikan kuat, gaya lemah, atau gaya sedang nih? Gaya kuat. Jadi ketika anak-anakku menaiki sepeda dengan jalanan yang mendaki, otomatis tenaga yang digunakan atau gaya yang digunakan itu gaya kuat. Lain halnya ketika anak-anakku naik sepeda di jalan turunan, otomatis menggunakan gaya apa nih? Ya, gaya lemah, karena kalau menggunakan gaya kuat, anak-anakku bisa kehilangan keseimbangan, jatuh deh. Jadi menggunakan gaya lemah. Lah Bun, kalau gaya sedang seperti apa? Nah, anak-anakku bisa naik sepeda di jalanan yang datar seperti aspal. Oke, anak-anakku semuanya sudah paham ya. Untuk lebih pahamnya lagi, Bunda punya permainan seperti yang tadi Bunda bilang ya. Nah, ini namanya apa ya anak-anak? Ini botol. Oke. Kemudian Bunda susun nih beberapa botol. Bunda susun ya beberapa botol. Ada yang pernah main bowling botol? Ada yang pernah main bowling, bola bowling? Nah, ini salah satu contoh dari permainan bowling, tapi kita ganti menjadi botol ya. Jadi Bunda punya botol, silakan disusun seperti bentuk bowling ya. Nah, kemudian Bunda punya apa nih? Ya, Bunda punya bola plastik kecil. Nah, Bunda mau buang nih. Coba diperhatikan Bunda ya. Nah, kira-kira Bunda tadi menggunakan gaya apa? Gaya lemah. Jadi botolnya nggak jatuh. Lain halnya ketika Bunda menggunakan gaya kuat. Nah, botolnya jatuh semua kan? Nah, sebagian ada yang masih berdiri ya. Nah, itu Bunda menggunakan gaya kuat. Oke, semua anak-anakku sudah paham ya perbedaan antara gaya kuat dan gaya lemah. Nah, untuk lebih paham lagi, anak-anakku bisa mencoba di rumah ya. Silahkan anak-anakku membuat permainan bowling botol, tetapi dengan syarat anak-anakku bisa menghiasi terlebih dahulu ya, dengan menggunakan karakter tokoh atau nama-nama tokoh yang ada dalam cerita fiksi yang anak-anakku sudah baca. Kemudian silahkan bermain sama ayah atau bunda atau adik anak-anakku semuanya. Kemudian minta tolong ayah atau bunda ya untuk mengirimkan video atau foto hasil permainan anak-anak. Oke, semuanya paham ya? Nah, anak-anakku, tadi permainan bola. Ini sekarang Bunda berikan contoh yang lain. Contohnya ini apa ya anak-anakku? Ada yang tahu ini apa? Ya, benar sekali, ini namanya kelereng. Dulu Bunda waktu kecil itu kan masih langka ya yang namanya HP. Bunda permainannya itu main kelereng. Nah, seru loh anak-anak. Ada yang pernah main kelereng gak nih? Coba angkat tangannya, saya Bunda. Nah, kalau ada anak-anakku yang punya kelereng di rumah, bisa bermain ya. Nah, bisa dicoba di rumah. Coba Bunda mensentil kelereng ini ya. Kira-kira Bunda mensentil kelereng ini.
Nah, ini terjadi perubahan gaya apa ya? Pengaruh gaya terhadap gerak benda apa? Kemarin Bunda sudah bahas nih. Apa coba? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Jadi ini bisa mengubah pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi benda bergerak, karena bendanya diam. Saat Bunda mensentil, kelereng-kelereng yang lain berserakan. Nah, itu salah satu contoh dari benda dapat pengaruh gaya dapat merubah benda diam menjadi benda bergerak. Oke, semuanya sudah paham ya anak-anakku tentang gaya? Oke anak-anakku, tadi sudah paham ya materi gaya. Nah, kali ini Bunda mau kipas dulu nih. Panas kan? Panas banget rasanya nih. Jadi coba ada yang bisa tebak nggak? Tadi Bunda kipas ini menggunakan gaya apa? Gaya otot. Nah, Bunda kemarin kan di tema sebelumnya tentang keberagaman. Nah, itu Bunda sudah menjelaskan tentang jenis keberagaman. Salah satunya tentang jenis keragaman tarian. Anak-anakku ada yang tahu kira-kira kalau Bunda menggunakan kipas, properti kipas, ini salah satu contoh jenis tarian tradisional daerah apa sih? Ada yang bisa tebak nggak nih? Bunda beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Tari kipas rumpun dari daerah mana nih? Dari daerah Sumatera Selatan. Oke, jadi anak-anakku, salah satu tari kipas rumpun ini merupakan jenis tarian tradisional. Tetapi perlu anak-anakku ketahui bahwa jenis tarian itu sebenarnya terbagi dua. Ada tarian tradisional dan ada tari kreasi baru. Ada yang tahu nggak nih perbedaan tarian tradisional dengan kreasi baru? Coba angkat tangannya. Ada? Kalau belum ada, kita belajar bersama ya. Nah, kali ini Bunda akan mulai dari tarian tradisional. Tarat! Jadi, tarian tradisional ini tarian yang sudah mengalami perjalanan yang sudah cukup lama. Jadi seperti tari yang ada di Jawa Tengah nih, tarian tradisional yang ada di daerah Jawa Tengah. Ayo, bisa tebak apa? Bunda beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, benar sekali. Adalah tari serimpi. Nah, tari serimpi ini merupakan salah satu contoh tarian tradisional dari daerah Jawa Tengah. Kira-kira jenis tarian yang lain dari daerah lain ada yang tahu nggak nih? Coba tebak dari daerah asalnya Bunda. Ada yang bisa tebak nggak nih? Coba angkat tangannya yang bisa. Saya Bunda. Ya, Bunda dari daerah Sulawesi Selatan atau Makassar ya. Bunda jenis tarian tradisionalnya yaitu tari Pakarena. Nah, anakku, Bunda punya ini lagi nih. Ada yang tahu? Umpamanya Bunda punya ini apa? Ini namanya selendang ya. Nah, Bunda tari selendang. Umpamanya ada yang masih ingat tak jenis tarian tradisional yang menggunakan properti selendang? Ada. Bunda beri waktu 5 detik ya untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Salah satunya jenis tari golek ayu. Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, Bun, tadi kan Bunda bilang tari kreasi baru. Apa tuh tari kreasi baru? Anak-anakku, tari kreasi baru yaitu tari modern. Nah, tari modern ini adalah karya tari garapan baru. Jadi, anak-anakku, biasanya tari kreasi baru ini disebut dengan tari modern. Oke, salah satu contohnya apa nih? Ada yang bisa bantu Bunda jawab? Jadi ini merupakan tari
Belibis merupakan salah satu contoh tari kreasi baru. Ada yang bisa bantu Bunda tebak nih, dari daerah mana sih ini tari belibis? Coba Bunda beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, jadi benar ya, tari belibis ini berasal dari daerah Bali. Ada yang sudah pernah ke Bali nggak nih? Oke, anak-anakku, jadi demikian dulu ya video pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku jangan lupa jaga kesehatan, ingat sholatnya, kemudian tetap semangat belajar ya. Kemudian jangan lupa selalu ikutin video-video pembelajaran dari Bunda dan temukan tantangan-tantangan baru dari Bunda, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.